Masih bersama Passing langsung. bersama saya Kang Arfan Dan saya Dono Hernandez. Oke Mas Dono. Kita nyari suasana baru. Ya, Kang Arfan benar karena besok melawan Manchester United. Iya. Arsenal sedang sakit. Iya. Karena sakit dalam 3 laga terakhir, Kang Arfan, tim kita bermain jauh dari performa maksimal di musim kemarin di tengah-tengah menggapai IPL, tapi di 3 laga terakhir ini Arsenal benar-benar inkonsistensi permainan sama seperti MU karena MU juga mungkin dalam masa transisi meskipun telah banyak diunit pemain lama, namun juga ada pemain baru seperti Mason Mount, kemudian Onana, di mana Onana sama Ramsey ini Arfan dia sama tipe-tipe kiper dengan baru goalkeeper, cuman juga sama-sama sering kali blunder. Ketika kemarin lawan Nottingham Forest, Onana pun seperti kayak berlagak di kokpit F1. Jadi emang tim ini sebenarnya saling memiliki kemiripan mudah kejebolan dari sangat cepat seperti ketika lawan Nottingham Forest, Arfan. Iya. Di sisi Arsenal juga semacam kehilangan patron bermain gitu. Harapan beberapa kalangan memang kita tidak merubah winning team tahun lalu, terus pemain-pemain baru hanya digunakan sebagai penambal sulam. Mungkin kecuali Declan Rice sama Julian Timber gitu ya. Inti ya. Kalau yang 4 belakang itu harusnya tetap sama. Atau mungkin beberapa kalangan juga menilai kalau memang mau 32-4-1 ya, 32-4-1 mungkin ya segera mungkin aja dipakemkan gitu loh format itu, nggak usah main 4-2-3-1 baji gitu loh Mas Dono, gitu kan, bagiannya kan seperti itu gitu loh. Kalau memang mau pakai 2 gelandang bertahan langsung sudah main pakai 2 gelandang bertahan langsung gitu loh, dengan 3 back di belakang gitu Mas Dono. Iya, Arfan, emang ada yang salah kan dari kemarin kita kan tampil seperti Kiwior yang di musim lalu tidak pernah main. Ya. Kemudian kemarin bermain di pos center back ataupun left back. Ya, namun harus pernah ingat Arfan bahwasanya Kiwior ini bukan murni full back, sehingga dia ketika disuruh untuk serangan overlap dia lebih cenderung menadiri di belakang. Betul. Emang nggak salah, tapi lagi-lagi seharusnya itu harus sadar bahwasanya mending mengembalikan formasi 4 pemain seperti musim lalu. Dengan Zinchenko, Saliba, Gabriel, dan juga Ben White. Karena Ben White pun di sisi kanan dengan Saka cukup teruji secara koneksi. Sedangkan ketika Ben White di back tengah, seringkali Saka sendirian, tidak ada bantuan seperti hari ini. Itu. Meskipun dalam kondisi seperti itu pun sebenarnya si Bukayo Saka juga tidak mengalami kemunduran dari segi permainan gitu loh Mas Dono. Masih cukup stabil bahasa kita gitu. Dari segi permainan si Bukayo Saka masih cukup stabil dengan gol yang dibuat sampai 3 pertandingan ini kan gitu. Hanya ada 2 pemain keren gitu, Nketiah sama Bukayo Saka yang membuat gol gitu loh Mas. Dengan 2 gol. Iya, itu 2 pemain keren gitu kan. Satu lagi pemain yang tidak tahu diri sebenarnya gitu. Yang satu lagi memang kemarin dapat PFA ya. Iya, Arfan, kemarin malam kita punya 4 pemain memperoleh penghargaan masuk tim terbaik Liga Inggris versi PFA. Betul, iya. Di kiper ini saya rasa cukup lawak sebenarnya merasa. Karena kok bisa Ramsdale yang menang, bukan Maddison Moraes. Kalau mungkin dari segi permainan tahun lalu dari peningkatan yang from zero to hero, step up gitu. Ya memang Ramsdale bisa kita kan step up Mas Dono. Bahwa terkait Anderson treble winner dengan City, itu kita juga harus melihat bahwa pemain-pemain belakang City lebih firm gitu loh ketika itu. Dari sisi Arsenal kan Ben White perpindahan dari back tengah menjadi back kanan. Terus kita juga baru punya back itu lah. Kalau dari peningkatan permainan gitu Mas Dono. Ramsdale saya rasa memang ya masuk. Dan itu yang membuat saya kecewa sebenarnya. Benar Pak. Raya sepertinya tidak akan dapat tempat gitu loh. Meskipun beberapa kalangan menilai bahwa blunder kemarin ketika lawan Fulham, itu sudah mengancam posisinya Ramsdale. Sayangnya memang ya
Ramsdale karena homegrown, Iya. balik lagi kita. Asli Inggris juga. Asli Inggris, pemain homegrown itu ya semacam jadi anak emas gitu loh Mas Dono. Jadi anak emas yang mereka akan main terus di tim-timnya gitu dan akan main di timnas Inggris gitu loh, seperti itu Mas Dono. Ya Marwan, emang bicara Ramsdale nggak ada habisnya. Kemarin lawan Fulham dia sedikit blunder, nggak sedikit sih, 2 kali blunder ketika harusnya dia bisa menangkap bola dari gol Joao Paulinho, namun dia seperti hilang refleks. Hal yang sama juga terjadi di MU Marwan. Onana masih belum tampil prima seperti Ajax sama di Inter Milan. Mungkin masih rotasi, tapi lagi-lagi MU tetap waspada karena Marwan, MU adalah tim yang ketika dia deadlock di depan Marwan, dia membuat peluang dari long shot, di mana Bruno Fernandes paling sering ciptakan long shot, meskipun dari angka akurasi sukses masih jauh dari harapan Marwan. Ya ini pertarungan dua tim yang sama-sama mencari bentuk permainan gitu Iya, Mas Dono. Arsenal MU. Nah itu dua pemain yang sama-sama dua tim yang sama-sama mencari bentuk permainan. Ya kita kalau saya rasa si MU akan bermain counter seperti tahun lalu Iya, gitu loh. Cuman saya meyakini tidak ada tim yang bisa dalam tanda kutip bisa bermain bagus kalau terus-terusan main counter gitu loh Mas Dono. Kalau pemain yang dalam tanda kutip kayak saya yakin kalau Arsenal bisa menekan dari awal ya. Saya yakin besok itu sudah bukan lagi Nketiah atau Trossard yang jadi striker, sudah si Jesus gitu di babak pertama. Karena kemarin sudah dicoba di lawan Fulham itu meskipun main 1 menit 2 menit itu menunjukkan kalau dia sudah fit. Si Zinchenko pun juga sudah fit. Kita tidak lagi memaksakan pemain gak jelas semacam Kiwior ataupun di posisi kiri gitu. Dan perlu digarisbawahi juga lamanya itu MU. Kalau lawan Fulham, lawan Nottingham Forest masih sebenarnya juga nggak harusnya gitu juga. Cuman masih bisa menerima alasan. Kalau besok gitu, kalau besok lawan MU, alasan apapun ketika tidak memasukkan Zinchenko sama Gabriel Jesus gitu ya, saya tidak bisa menerima alasan ketika mereka tidak bermain sebagai starter. Barangkali hanya Nketiah yang tidak bisa menerima alasan gitu loh, kenapa dia tidak sebagai starter gitu aja. Iya memang perubahan pasti ada Marwan, dan meskipun MU juga masih mencari bentuk permainan, lalu kemudian MU juga harus diwaspadai karena MU pun Marwan ketika di musim lalu kita bermain away ke Old Trafford, kita ingat betul bahwasanya di pos kiri waktu itu cerita gol dari Anthony, lagi-lagi di mana meskipun telah bermain Zinchenko namun kecolongan. Nah, ini apalagi kalau mainkan Kiwior atau mungkin Tomiyasu yang di mana secara kekuatan mungkin bisa mengimbangi Anthony, tapi secara taktis untuk menyerang dari tengah ataupun overlap jauh dari harapan dari Zinchenko. Jadi saya rasa memang besok harus memainkan seperti winning team musim lalu, dan mungkin di PSDM mungkin bisa mainkan Rice untuk menempel tetap Bruno Fernandes yang karena Marwan ketika musim lalu kita musim kemarin di pramusim Amerika Serikat kita ingat bahwasanya Bruno Fernandes cetak gol dari kotak penalti, di mana saat itu tidak ada pemain dari DM kita untuk mengepres Bruno Fernandes. Iya. Saya rasa peran defensive midfielder yang bertahan akan diperankan oleh Declan Rice gitu Mas. Declan Rice akan benar-benar secara maksimal memiliki peran yang luar biasa besok. Nah, kita menjadi pertahanan pertama. Ya sekali lagi, Arsenal mau main 4-4-2 Banji jadi 3-5-4-1 gitu kan, atau balik seperti dulu 4-2-3-1 ya seperti itu. Mau mengorbankan Havertz atau mengorbankan Partey gitu kan, seperti itu gitu. Kalau 3-5-2 saya rasa tidak akan ada yang dikorbankan gitu Mas Jono. Kalau 3-5-2, kalau 4-4-2 seperti dulu ya kembali mengorbankan si Partey gitu, seperti itu. Partey dipaksa di kanan, Ben White pasti akan main dari di tengah kembali dengan Saliba gitu, dengan di kiri si Zinchenko, seperti itu Mas Jono. Mungkin kalau 4-4-2 Banji gitu, 4-4-2-3-1 Banji gitu. Iya, memang benar Marwan, untuk formasi Arsenal memang seharusnya berubah. Karena Marwan di pos kanan kita Arsenal ada Partey. Nah, di sisi kiri MU juga ada tergina sini Rashford, yang di mana Rashford
sejauh ini tampil impresif di pos kiri. Jadi saya rasa memang untuk mengantisipasi serangan Rashford, Mikel memainkan Ben White kembali dengan Rashford. Betul, Karena betul. secara duel mungkin bisa melakukan Partey, namun Partey lebih dibutuhkan di tengah. Betul. Nah, itulah harapan kita. Mungkin ya transisi kalau ada siapa Jordan Timber sih saya nggak mikir sih pasti sudah Iya. pasti selesai itu. Timber dikasih di kanan, di kiri ada Mungkin Zidenko, itu saya rasa akan jadi pos yang sangat aman gitu dan iya, anggaran. Jadi memang mungkin besok laga esok adalah laga pembuktian lagi Mikel. Apakah dia masih dengan overthinkingnya? Apakah dia masih dengan egonya untuk memainkan banyak eksperimen? Di mana sebagian fan Arsenal mengharapkan sudah nggak usah neko-neko, maksudnya selalu winning team dengan menambal beberapa yang telah hilang seperti Havertz dengan Saka, kemudian Rice, kemudian bisa atau mungkin di striker Leandro dengan penuh boleh Leandro atau mungkin Martinelli di super sub atau bagaimana itu serah tiga. Namun saya rasa harus winning team kembali lagi ngapain? Ya saya rasa Trossard memang harus dikembalikan ke posisi awal ya Mas Dono. Winger kiri. Iya di winger kiri si Martinelli saya rasa sudah cukup lah dikasih kesempatan gitu ya. Kasihan juga si Trossard gitu. Kemarin seperti tidak ada fungsinya gitu loh. Kita membeli dia semacam tidak ada fungsi yang maksimal gitu loh. Nah, harapan saya memang ada perubahan mendasar, perubahan yang drastis gitu dari sisi permainan Arsenal gitu. Dan mungkin ini harapan terakhir sih Mas Dono, mungkin kita akan take ini tanggal 30 ya. Masih ada 2 hari. 2 hari bursa transfer ya. Yang dibutuhkan Arsenal kan Balogun sudah keluar. Dan ini hanya pelapis di Jesus kan hanya Nketiah gitu kan. Ya barangkali ya kan laku juga Balogun, peminjaman sama jenenge si Tierney, terus sama sambil Lokonga juga isunya, terus sama Robertson yang mau keluar. Ya ini 4 ini masa tidak bisa beli striker baru gitu loh. Seperti itu Mas Dano. Kita masih berharap ada striker baru yang secara kelas di atas Gabjes gitu kan. Kita tidak bisa berharap ada Gabjes 100%. Iya, benar Mas. Seperti itu Mas Dano. Karena memang Gabjes pun di musim lalu juga sering cedera. Karena kemudian Gabjes memang benar striker yang modern, tidak terpaku di satu posisi, namun kita harus sadar bahwasanya tim ini Arsenal ini membutuhkan defender yang berseberangan klasik yang harus klinis seperti ketika Anda kemarin melihat Vlahovic ngawar itu mungkin ada idolanya Anda di Arsenal. Iya, kalau dia benar-benar di Arsenal mungkin akan menjadi idola saya. Seperti itu. Saya melihat dia seperti pemain 9 kuno gitu loh Mas Don. Pemain 9 yang ngoyo gitu. Pemain 9 yang ngoyo yang selama ini sudah sangat hilang gitu loh di Arsenal gitu. Semenjak RVP. Robin van Persie gitu. Robin van Persie, terus kita juga sebelumnya juga dulu itu kan strike di depannya Arsenal semua ngecer Mas Dono. Antara si kalau Giroud itu saya tidak suka. Jujur. Bayangkan Mas Dono, Giroud dengan pengumpan Sanchez dan Ozil, wah, bayangkan keren itu. Tapi kan berapa gol yang diciptakan gitu loh. Itu kan juga aneh gitu loh. Sudahlah. Tapi faktanya kalau masih panjang nyawanya di AC Milan itu, juara Piala Dunia Mas Dono. Juara Pildun. Striker utama 0 gol. Ya. Itu kan striker terbaik itu. Enggak ada yang seperti itu Mas Dono. Sebenarnya dulu Julio Baptista, terus Eduardo-nya Portugal, Kroasia. Itu keren harapan. Cuman kan sayangnya kurang pas gitu ketika bermain di skemanya Arsenal. Ya Vlahovic ini satu-satunya yang saya harapkan gitu. Tahun ini semoga datang lah ini. Ya semoga Januari. Kalau Januari sih saya rasa sudah berat mungkin. Tapi untungnya sih Juventus nggak main di mana-mana, di Eropa nggak main. Gitu. Bisa kita mainkan kalau Arsenal Arsenal lolos fase grup gitu, fase knockout gitu masih lolos gitu kan. Ayo, kan gitu aja. Di Liga juga mungkin masih dalam tanda kutip bisa mengejar
City. Messi mengejar City dalam perburuan gelar mungkin ya akan berubah pikiran mungkin. Iya. Ya, kita lihat aja Januari bagaimana. Tapi ya jangan Januari lah, moga-moga ini kurang 2 hari ini tetap kita harus butuh Optimis, itu. iya. Iya benar. Memang lagi-lagi emang kita juga masih butuh sosok penyerang nomor 9 klasik dalam diri Vlahovic karena Ya. memang lagi-lagi di lawan kita MU pun juga kehilangan sosok penyerang nomor 9 kemudian Betul. Martial pun Sama. tidak sejauh Betul. musim sebelum-sebelumnya, kemudian gagal ini siapa namanya, Rasmus Højlund cedera Belum kan? masih cedera punggung. Jadi MU juga di MU pun juga yang cedera cukup banyak. Iya. Malaysia, Luke Shaw, kemudian Mason Mount dan Højlund. Jadi mungkin ketika di sisi di Saka mungkin hanya melawan Dalot dan semoga tidak alot yang melawan Saka ini. Harus ya memang apa kemarin kan pertandingan sebelumnya si Bruno itu kan dikembalikan ke posisinya gitu Mas. Dan Iya. posisinya yang sebenarnya ditinggal oleh si Mason Mount gitu kan. Mason Mount yang nah itu juga nanti akan jadi pertimbangan tersendiri gitu loh si bukan hanya Ten Hag dari sisi kita, dari sisi Arsenal bagaimana menahan si siapa jenis Bruno gitu Bruno, ketika di sisi kanan kan dikembalikan lagi ke Rashford gitu loh kan. Dan seperti itu gitu loh, biasanya si Rashford nggak ada di belakangnya striker, kan sekarang dikembalikan lagi di sisi kanan gitu loh dengan striker. Kemarin kan Martial dipaksa untuk jadi striker gitu kan, ya seperti itu Mas Dana. Itu lagi-lagi besok lawan memang ada sangat banyak duel ya, mungkin Rice melawan si Bruno, kemudian Odegaard lawan Casemiro, sedangkan Nketiah melawan Gakjes sudah nggak main itu. Dia akan melawan siapa namanya nomor 6 Mas? Nomor 6 MU. Dalot. Lisandro Martinez. Ya, Bang Arfan, cukup kan? Cukup kan? Cukup Arfan? Ya, ini besoknya pertandingan 2 tim besar yang sama-sama tidak punya bentuk gitu aja. Iya, kita mainnya seperti itu. Kita akan lihat siapa yang ramai di ini masa sosmed, apakah itu Arsenal atau MU. Lagi-lagi kita harap untuk tuan rumah kita kan tuan rumah home. Arsenal home. Dan di musim lalu terakhir kita menang 2 dengan 2 gol bisa ajaib kita. Iya, deket ya gitu. Ya, dia harus jadi seperti itu Mas Dono. Ketika orang lain tidak bisa mama, dia datang kayak avatar gitu loh. Iya, dari saya, Hernandez. Dan saya Kang Arwan. Salam PCC.